Mengejutkan, Hamas capai kesepakatan dengan Israel untuk turunkan ketegangan di Gaza. Kelompok Hamas yang mengendalikan Gaza mengumumkan telah mencapai kesepakatan yang dimediasi oleh Qatar untuk menurunkan eskalasi kekerasan terbaru dengan Israel. Kesepakatan dicapai untuk mengekang eskalasi terbaru dan mengakhiri agresi terhadap rakyat kami. Demikian diumumkan kantor pemimpin Hamas Yahya Sinwar pada Senin 31 Agustus 2020. Setelah pembicaraan dengan utusan Qatar Muhammad El-Amadi. Belum ada komentar langsung dari Israel. Tentara Israel telah melakukan serangan di Gaza hampir setiap hari sejak 6 Agustus dalam apa yang mereka klaim sebagai pembalasan atas serangan balon api dari Gaza ke tanah pertanian di selatan Israel. Balon api secara luas dilihat sebagai upaya Hamas untuk meningkatkan persyaratan gencatan senjata informal di mana Israel berkomitmen untuk melonggarkan blokade yang telah berusia 13 tahun dengan imbalan ketenangan. Namun sejauh ini, tanggapan Israel adalah memperketat blokade negara Zionis setelah melarang nelayan Gaza untuk pergi ke laut dan menutup barang-barangnya yang menyeberang dengan wilayah itu. Mendorong penutupan satu-satunya pembangkit listrik di wilayah Palestina karena kekurangan bahan bakar. Hamas mengatakan bahwa dalam perjanjian ini mereka akan menghentikan peluncuran balon api dan serangan bahan peledak di sepanjang pagar sebagai imbalan Israel kembali ke situasi sebelum eskalasi. Sebagai imbalannya, dikatakan bahwa Israel berusaha untuk kembali ke situasi praeskalasi yang berarti mengizinkan nelayan keluar ke Mediterania, mengurangi pembatasan barang yang masuk dan juga mungkin pemulihan pasokan bahan bakar ke satu-satunya pembangkit listrik Gaza. Demikian dilaporkan wartawan Al Jazeera pada Selasa 1 September 2020 kemarin. Pengumuman itu datang di tengah kesibukan aktivitas diplomatik dari Qatar yang utusannya mengirimkan dana bantuan senilai 30 US dollar juta ke jalur Gaza sebelum mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Israel di Tel Aviv. Sumber yang dekat dengan delegasi Qatar mengatakan bahwa Israel menyatakan bersedia melanjutkan pengiriman bahan bakar untuk pembangkit listrik dan melonggarkan blokade terhadap Gaza jika ada penghentian serangan balon api. Bantuan keuangan untuk wilayah miskin dari Qatar yang kaya gas telah menjadi komponen utama dari gencatan senjata terbaru yang pertama kali disepakati pada November 2018 dan diperbarui beberapa kali sejak itu. Upaya mediasi semakin mendesak dalam beberapa hari terakhir karena pihak berwenang di Gaza telah mendeteksi kasus pertama penularan lokal COVID-19. Hamas telah memberlakukan penguncian di daerah kantong pantai yang merupakan rumah bagi 2 juta warga Palestina. Israel dan Mesir memberlakukan blokade di Gaza setelah Hamas merebut kekuasaan dari pasukan Palestina yang bersaing pada tahun 2007 silam. Israel mengatakan blokade diperlukan untuk mencegah Hamas memperluas persenjataannya, tetapi para kritikus melihatnya sebagai bentuk hukuman kolektif. Israel dan Hamas telah berperang 3 kali dan beberapa pertempuran kecil sejak penutupan itu diberlakukan. Pembatasan tersebut telah mendorong ekonomi Gaza ke ambang kehancuran, membuat lebih dari setengah populasi menganggur dan barang ataupun perang bertahun-tahun serta isolasi telah membuat sistem perawatan kesehatan tidak siap untuk mengatasi wabah besar tersebut. Di sisi lain, gempuran tank dan pesawat tempur Israel ke wilayah Gaza dibalas dengan roket milisi Hamas pada Jumat 28 Agustus 2020 pagi waktu setempat. Peperangan dua kubu telah berlangsung selama 3 pekan terakhir meskipun ada upaya mediasi internasional. IF melaporkan sirene peringatan berbunyi sebelum fajar di komunitas Israel di dekat perbatasan ketika serangan udara dilancarkan militer Israel. Serangan tersebut memicu balasan 6 roket yang dilepaskan Hamas.
Hamas yang telah menguasai wilayah Gaza sejak 2007 mengatakan roket-roket itu merupakan respon nyata terhadap meningkatnya eskalasi yang dipicu penjajah Israel. Dalam 3 pekan terakhir, jet tempur maupun tank-tank Israel terus-menerus melepaskan artileri serta serangan udara ke lokasi yang diduga sebagai fasilitas militer milik Hamas. Tentara Israel IDF mengklaim serangan mereka berhasil menghancurkan sejumlah fasilitas vital Hamas seperti gudang senjata, pos pantau sampai bunker penyimpanan logistik. Israel mengatakan serangkaian serangan tersebut sebagai aksi balasan terhadap provokasi Hamas yang mengirimkan balon-balon berisi peledak ke wilayah Israel serta memicu kerusuhan di dekat perbatasan. Pemadam kebakaran Israel mengatakan balon-balon berpeledak tersebut telah menyebabkan lebih dari 400 kebakaran di Israel Selatan. Hamas berdalih balon peledak tersebut dikirim sebagai upaya mendesak Israel melonggarkan perbatasan dan melakukan gencatan senjata. Namun, sejauh ini, tanggapan Israel adalah memperketat blokade. Dampak dari pengetatan oleh Israel memaksa nelayan Palestina di Gaza tak bisa melaut. Barang-barang yang melintasi perbatasan sangat dibatasi, bahkan penyetopan suplai bahan bakar menyebabkan satu-satunya pembangkit listrik di Gaza berhenti beroperasi. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel sebenarnya tengah dimediasi oleh delegasi asal Mesir. Namun demikian, delegasi itu masih belum menemukan formula yang tepat meredakan ketegangan di perbatasan Israel-Palestina. Pekan ini, delegasi Qatar Mohammed El-Emadi mengirimkan bantuan sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara 439 miliar rupiah ke wilayah tersebut sebelum mengadakan pembicaraan dengan pejabat Israel di Tel Aviv. Sumber yang dekat dengan delegasi Qatar mengatakan Israel telah memberitahu Emadi bahwa mereka bersedia melanjutkan pengiriman bahan bakar untuk pembangkit listrik serta melonggarkan blokade jika serangan balon berpeledak dihentikan. Sementara itu, tentara Israel mengatakan pesawat tempur dan tank Israel menyerang fasilitas Hamas di Gaza pada Kamis 28 Agustus 2020. Serangan Israel dibalas para milisi dengan menembakkan setengah lusin roket ke arah Israel Selatan. Aksi saling serang ini terjadi ketika mediator PBB atau penengah sedang bekerja untuk menenangkan di sepanjang perbatasan Gaza dan Israel tersebut. Dilansir dari Reuters, tidak ada laporan korban dari kedua sisi. Militer Israel mengatakan pihaknya menghantam infrastruktur bawah tanah dan pos militer milik Hamas. Serangan tentara Israel itu dimaksudkan sebagai tanggapan atas balon helium yang diluncurkan ke lahan pertanian Israel Selatan pada Senin 24 Agustus 2020 lalu. Hamas kemudian menembakkan 6 roket ke arah Israel serta menarik putaran kedua serangan Israel, kata tentara Israel. Juru bicara militer Israel mengatakan dia tidak memiliki informasi di mana roket Gaza mendarat, tetapi tidak ada satupun yang disambut oleh sistem Iron Dome-nya. Hamas telah mencoba menekan Israel untuk meredakan blokade atas Gaza dan memungkinkan lebih banyak investasi seperti dengan membiarkan Palestina meluncurkan lusinan balon helium yang membawa bahan bakar ke wilayah Israel Selatan dalam beberapa pekan terakhir. Para mediator PBB Mesir dan Qatar telah bekerja untuk memulihkan ketenangan. Utusan Qatar Mohammed Al-Emadi berada di Gaza sejak Selasa kemarin dan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Hamas. Israel telah menyerang fasilitas Hamas hampir setiap malamnya selama 2 minggu terakhir ini, serta mengatakan bahwa tidak akan mentolerir balon pembakar tersebut. Dengan intensitas ketegangan yang tinggi, Israel telah menutup satu-satunya penyeberangan komersialnya dengan Gaza, melarang akses laut dan menghentikan impor bahan bakar ke jalur pantai. Penghentian impor bahan bakar mengakibatkan pembangkit listrik satu-satunya di Gaza tutup pada minggu lalu. Pejabat kesehatan telah menyerukan keprihatinan bahwa penutupan pembangkit listrik dapat memperburuk situasi Gaza yang diserang pandemi COVID-19.